buat aku di Indonesia tuh sebetulnya ada banyak ya yang kita katakanlah non-believer gitu loh. Tetapi mereka kebanyakan adalah mungkin adalah apa yang kita sebut sebagai new atheist ya. Mereka Oh. menganut new atheism gitu. Jadi argumen utama mereka ya adalah scientific lah atau ya kita tahu ya bahwa new atheism itu sendiri itu tuh jarang dari mereka yang masuk ke argumen inti gitu loh. Hmm. Bahkan mereka kayak, parabol of evil apaan sih gitu. Oh, divine hedonis apaan sih? Nggak tahu. Mereka cuma bilang, oke, Tuhan tuh nggak ada buktinya, udah stop di sana gitu loh, nggak ngasih argumen positif. Iya, iya, iya. Sebetulnya banyak di Indonesia gitu. Ah, nggak berangkat dari filsafat kali, atau gimana? Iya, iya. Berangkatnya dari The God Delusion, kayak aku lah dulu, aku juga eh, suka banget kan sama Dawkins ya. Cuman Hmm. ya gitu, Dawkins tuh cuman, aku bakal nyebutnya sebagai ateisme defensif ya, maksudnya nggak memberikan argumen yang positif untuk naturalism, tetapi mereka kayak cuman mendibang doang argumen dari theism gitu loh. Hmm. Jadi ya gitulah. Jadi nggak kayak ini nggak sih? Orang-orang tuh jadi kayak pengen keren aja gitu. Soalnya kan kalau jadi ateis, jadi agnostik, apalagi macam-macam Coki Pardede gitu kan, kesannya rebel, kesannya beda, kayak Nah, gitu nggak sih? aku kalau ke sana sih nggak bisa menilai ya. Tapi kan yang aku nilai adalah ucapan mereka atau argumen mereka itu loh. Mereka eh, familiar nggak dengan argumen dari atheism atau mereka familiar nggak atau cara mereka mendibang argumen dari atheism itu sendiri gitu loh. Kayak misalkan kalau Mas nonton New Atheist itu biasanya ketika mereka mendibang katakanlah kalam cosmological argument ya mereka cuma bilang kayak ini apaan sih filsafat nggak jelas gitu. Tapi kan kalau yang betul-betul menarik ya, mereka akan dibang. Apakah premis pertamanya ini benar? Apakah premis keduanya itu benar? Atau apa konklusinya itu mengikuti dan sebagainya gitu loh. Hmm. Nah, jadi aku cuma menilai dari cara mereka menanggapi argumen dan membuat argumen. Tapi untuk apakah mereka pengen so edgy atau kelihatan keren, itu nggak tahu ya. Karena sebenarnya New Atheism sendiri kan orang-orang yang saintis gitu kan, ilmuwan yang memang Yes. backgroundnya di science lah gitu. Mm-mm. Bukan yang eh, lihat video science langsung wah ini kayaknya keren nih. Aku pengen jadi ateis nih. Ya, mereka kebanyakan ya kayak ini aja lah, kayak Dawkins atau Krauss, Sam Harris. Aku nggak menganggap Sam Harris sebagai filsuf ya. Aku menganggap dia sebagai neuroscientist gitu loh. Hmm. Kebanyakan adalah ilmuwan gitu. Dan seperti Mas tahu, slogan mereka itu kan adalah there is no evidence for God gitu loh. Ya. Dan yang mereka maksud sebetulnya adalah scientific evidence ya, bukan bukan proof tapi evidence gitu loh. Jadi ya nggak takut juga kalau misalkan mereka kebanyakan adalah backgroundnya saintis ilmuwan gitu. Dan kalau ya di sendiri mendefinisikan naturalis itu gimana? Well, ada banyak banget definisinya ya. Jadi tergantung Mas ngelihat siapa, Mm-mm. itu definisi naturalismenya beda-beda gitu loh. Kayak kalau misalkan kita lihat Paul Draper lah, dia adalah seorang filsuf juga, pernah debat juga sama William Lane Craig. Dia mengatakan bahwa naturalis itu, ya tentunya adalah penganut naturalisme ya. Dan naturalism itu adalah pandangan bahwa semesta ini adalah closed system, sistem yang tertutup gitu loh, di mana yang di luar dari ini itu tuh nggak bakal mempengaruhi yang di dalam, nggak bakal ngasih influence, nggak bakal affect yang ada di dalam ini. Graham Opi bilang beda lagi, tapi mirip. Dia bilang bahwa naturalisme itu adalah pandangan bahwa realitas kausal, causal reality is the natural reality. Jadi realitas kausal yang ada hubungannya dengan sebab akibat itu adalah realitas alamiah gitu loh. Domainnya itu cuman proses-proses alamiah doang. Aku kalau misalkan ditanya naturalis itu apa sih? Naturalisme apa sih? Aku bakal ngambil jawaban yang lebih umum dan lebih gampang, di mana naturalisme itu adalah pandangan bahwa entitas yang ada itu adalah entitas alamiah. Semesta itu terdiri dari entitas-entitas alamiah dan proses-proses alamiah. Jadi aku kayak mengeksklut kayak jadi entitas non alami itu nggak ada.
kayak jin, setan dan sebagainya itu nggak ada ya. Dan prosesnya juga alamiah. Nggak ada proses yang kayak, oh ini disebabkan oleh jin, makanya dia kesurupan. Nggak ada. Kalau kesurupan itu ada, maka kesurupan disebabkan oleh proses-proses alamiah. Dan begitu juga untuk klaim bahwa kesadaran itu ada, maka kesadaran, saya mesti komit bahwa kesadaran itu disebabkan oleh proses-proses alamiah. Yang saya Super nggak bisa jelasin, saya nggak tahu. the creator Tuhan gimana? Ya dalam pandangan naturalisme, Tuhan tuh nggak eh, termasuk dalam, jadi Tuhan itu adalah sosok supernatural. Ah. Dan naturalisme itu mengeksklud sosok supernatural itu. Tapi bisa nggak kalau yang supernatural ini dia masuk ke dunia natural gitu kan, terus dia jadi natural gitu? Nah, itu saya jujur aja saya nggak tahu ya, saya nggak bisa jawab. Soalnya saya juga pernah nanya ke seorang naturalis juga, bagaimana kalau misalkan suatu saat kita mampu untuk membuktikan secara saintifik lah, Hmm. dan bagaimana kalau misalkan sosok yang supernatural itu ada, dan eh, dia mempunyai, dia bisa menyebabkan sesuatu lah di dalamnya, maksudnya menyebabkan kita kesurupan, atau Mujizat saya lah gitu kan. mujizat lah ya. Yang mukjizat ini kan sesuatu yang positif gitu loh. Ya, ya, Hmm. saya tanya bagaimana kalau misalkan itu ternyata nanti bisa kita jelaskan. Kalau itu ternyata kita mampu untuk membuktikannya, apakah itu masih supernatural atau dia menjadi natural? Hmm. Dan teman-teman saya yang natural itu bilang bahwa, well itu udah masuk, itu udah menjadi milik natural, udah masuk ke dalam natural itu sendiri gitu loh. Walaupun bertentangan dengan hukum alam. Yes, mungkin dalilnya adalah kita nggak tahu 100% mengenai hukum alam. Hmm. Oke, oke. Jadi memang tidak ada tempat untuk Tuhan di naturalistik gitu. Setahu saya ya kalau misalkan kita bacanya kayak Paul Driver atau Graham Oppy Kecuali itu dia mereka. dia dia menggabungkan mungkin ya saya naturalis nih tapi saya teis juga gitu. Nah itu saya nggak tahu tuh apakah itu kontradiktif karena ada beberapa filsuf juga yang ngomong bahwa naturalisme dengan teisme itu nggak bisa kedua-duanya benar loh. Hmm. Pasti dua-duanya salah atau salah satunya yang benar. Ya. Ya. Karena kan sebagai teis pasti nggak mungkin nggak mengakui supranatural gitu kan. Yes, iya. Ada dan tidak mengingkari bahwa eh, sesuatu yang terjadi di dunia ini natural. Dan Yes. ya itu tadi pertanyaan saya sebenarnya kalau yang supranatural ini dia ke dunia yang natural, apakah itu menjadikan supranatural itu jadi tidak ada atau gimana gitu loh. Well, aku jujur aja aku nggak tahu ya, tapi untuk beberapa teman-teman yang aku tanya, si supernatural ini ketika kita mampu untuk menjelaskannya, ketika kita mampu untuk menghadirkan bukti-bukti keberadaannya, itu menjadi natural. Tapi Dan nah, ya, jadi saya keingat gini bro. Sorry hmm, motong ya bro ya dia ya. supaya nggak lupa. Gimana dengan Tuhannya Spinoza, panteisme atau panenteisme? Dia kan menganggap Tuhan itu ya eh, alam ini gitu loh, atau panenteisme alam ini di dalam Tuhan gitu. Aku pikir ini setahu aku ya, kalau misalkan aku salah, aku minta maaf, aku bakal ganti jawabannya di masa depan setelah aku belajar lagi. Tapi setahu saya, kalau misalkan kita mendefinisikan Tuhan itu sebagai alam ini, ya berarti Tuhan itu sendiri adalah Natural. masuk ke dalam natural. Kecuali Tuhan deistik ya, karena kan Tuhan deistik itu dia mengklaim bahwa ada sosok di luar alam ini yang menciptakan hukum alam dan ini gitu loh. Itu udah masuk supernatural. Tapi kalau misalkan kita mendefinisikan Tuhan sebagai alam ini, atau beberapa sufi mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Diri kita gitu. ya, jadi tergantung definisi Tuhannya lah. Kalau misalkan Tuhannya adalah apa yang ada di alam, ya berarti Tuhan itu adalah natural juga. Ya, saya mulai baca dikit-dikit ya etiknya Spinoza walaupun sulit banget dia karena pakai preposisi kan bahasa-bahasa ilmiah gitu. Kalau Spinoza saya jujur aja saya Hmm. nggak banyak tahu. Saya cuma tahu bahwa Tuhannya Spinoza itu adalah Tuhan yang disukai oleh Einstein ya. Ya. Tuhan yang impersonal. Dan sebenarnya Spinoza itu lebih ke panenteisme mungkin ya. Jadi alam ini semua alam semesta lah.
ada di dalam Tuhan gitu. Karena begini, orang kadang mikir Tuhannya Spinoza itu Tuhan sama dengan alam titik. Jadi kalau misalnya alam ini hilang, Tuhannya hilang juga. Padahal yang Spinoza maksud kalau sepemahaman saya sampai saat ini Hmm. nggak seperti itu. Jadi eh, Tuhan itu alam, tapi alam itu bukan Tuhan. Jadi kalau misalnya alamnya hilang, Tuhan itu tetap Makanya, keberadaannya gitu. jadi Nggak. maksudnya itu maksudnya kayak sufistik banget loh bahwa Tuhan itu mencakup alam ini gitu. Ya, 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 seperti Ya. itu. Tapi bukan Tuhan sama dengan alam ya, sampai kalau alamnya hilang maka Tuhannya hilang gitu. Ya, ya, ya. Nah, kalau yang kayak gitu kan natural apa enggak gitu. Nggak tahu saya. Hmm. Iya, iya, iya. Karena iya sih menarik sih buat buat itu ya. Sesuatu yang di supranatural kalau ke natural. Kalau di dalam Kristen tentu aja yang supranatural ini intervensi ke dunia natural karena dia kan yang menciptakan natural ini gitu loh. Jadi Hmm. ada yang supranatural di dunia natural, it's okay. Karena namanya dia yang nyiptain natural ini gitu kan. Dia mau ada Hmm. di natural kayak mujizat dan semuanya itu asalnya dari natural. Tapi mungkin batasannya di situ juga. Jadi di dunia ini nggak ada sesuatu yang eh, bersifat supranatural kalau bukan dari Tuhan itu sendiri. Jadi kayak eh, apa ya? eh, kuasa kuasa gelap gitu ya. Kuasa yang bukan dari Tuhan gitu kayaknya eh, nggak logis juga kalau dikatakan bukan nggak logis ya nggak nggak apa ya nggak sesuai pernyataan itu juga kalau dikatakan ada yang ada yang eh, selain daripada Tuhan yang sifatnya supranatural. Saya kalau misalkan kita mendefinisikan mukjizat ya, Hmm. mukjizat itu apa sih? Banyak orang kan yang mendefinisikan mukjizat itu adalah sesuatu yang highly unlikely gitu, loh, yang kemungkinannya itu kecil banget gitu. Loh. Tapi itu bukan mukjizat. Sesuatu yang highly unlikely, kecil kemungkinannya untuk terjadi, itu masih bisa terjadi kok. Dan kita nggak bakal nyebut itu sebagai mukjizat gitu. Itu cuma satu event yang kecil banget kemungkinannya. Kayak misalkan di bukunya Eugene tuh, aduh lupa, ya. Pokoknya yang kebetulan dan kebetulan banget lah. Itu pernah kejadian di dunia ini gitu. Tapi itu bukan mukjizat. Hmm. Tetapi ketika kita mendefinisikan mukjizat sebagai bertentangan dengan hukum alam, nah itu baru mukjizat. Saya menyebut mukjizat itu kayak gitu gitu, sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam. Kayak misalkan salah satunya adalah ada seorang Yahudi di abad pertama yang setelah meninggal dia bangkit lagi. Itu adalah mukjizat ya. Ya Eh, supranatural kan berada di luar yang natural ini kan gitu. Ya, itu berada di natural ini. Tapi kalau misalkan peristiwa yang kecil banget kemungkinannya dan itu masih di bawah hukum alam, saya kira itu bukan mukjizat, tapi mukjizat itu adalah yang tadi ya, yang melawan hukum alam itu. Ya, ya. Ya, air menjadi anggur kan mujizat juga. Ya. Berjalan di atas air. Nah, maksudnya mungkin ya itu tadi pertanyaan saya. Kalau itu dilakukan oleh Tuhan, ya nggak masalah dong. Maksudnya itu nggak jadi natural dong. Soalnya kan supranatural mengintervensi dunia yang natural ini. Kalau itu bisa dikatakan natural, bisa dijelaskan dengan sains gitu ya, ada penjelasannya. Tapi kalau supranatural nggak perlu penjelasan apa-apa dong. Kan itu ya ya udah mujizat aja gitu. Ya, dan pasti naturalistik gak akan senang. Enggak. Tapi kalau misalkan kita mampu ya, ya kan ini adalah ranah teologis ya, jadi cukup oke yakini aja lah. Atau mungkin kita punya argumen untuk menjustifikasi itu gitu. Tapi kalaupun misal kita mempunyai bukti yang betul-betul meyakinkan gitu loh, bahwa dia itu betul-betul bangkit, saya pikir kita tuh nggak bakal buang, oh ini melawan hukum alam. Tapi kita bakal bilang bahwa, oke, kayaknya hukum alam yang ada itu kita belum mengetahui sepenuhnya gitu loh. Hmm. Dan itu kan yang dikatakan oleh beberapa ini ya, beberapa filsuf juga yang teistik yang mengatakan bahwa ya mujizat itu adalah bukan sebagai pelanggaran hukum alam, tapi justru pengetahuan kita akan hukum alam yang masih sedikit ya, yang kita belum mengetahui sepenuhnya akan hukum alam itu. Ya. Tapi akhirnya masuk ke ini lagi kayaknya. Masuk ke dilema lagi sampai kapan kita batasannya tahu nggak taunya itu kan. Ya, Dia betul. bilang nggak tahu ya mau taunya ini sampai kapan gitu.
Mm-mm. Menarik sih, menarik. Karena ya itu ya, eh, saya sebenarnya udah dengar juga jawaban yang seperti itu. Cuma kayak ya belum masuk aja kenapa harus dipaksakan kalau itu natural gitu loh. Kalau memang nggak ada penjelasannya, memangnya kenapa gitu. Misalnya sampai kita bisa skip time nih, wah ternyata memang nggak ada penjelasannya, ya berarti memang supranatural kan. Eh, saya pikir salah satu metode untuk kita mengetahui jawabannya adalah ya kita bandingin aja worldview-nya naturalism dengan theism. Kita Hmm. membandingkan dua model ini dan mana yang paling bisa menjelaskan data, yang paling bisa menjelaskan data, dan yang paling simpel. Atau ada satu lagi sekretariatnya itu yang bisa memprediksi masa depan based on data itu gitu loh. Itu bakal jadi kayak gimana nantinya. Dan itu yang akan kita lakukan kan. Ini kita akan membahas mana nih naturalism atau theism. Iya sih. Dan ya itu tadi, eh, selama jawabannya masih, eh, kita belum bisa menjelaskan sampai waktu yang tidak ditentukan, menurut saya sih ya, bro ya, Hmm. menjadi natural theistic itu ya no problem gitu loh, nggak masalah kan. Eh, saya kira mungkin untuk saat ini ya, yang bisa kita lakukan itu adalah kita ya tadi membandingkan dua model ini dan kita memilih mana yang lebih reasonable gitu. Dan ini kan salah satu hal yang bahkan William Lane Craig pun terkejut ya ketika di Indonesia itu, ketika dia diundang sama Darren itu di Indonesia, Ya dia ya terkejut ya kalau di Indonesia itu seolah-olah iman dan apa ya, iman dan doubt itu kayak sesuatu yang terpisah. Padahal ya ya. iman dan keraguan itu adalah satu hal yang ini gitu loh. Jadi kayak keyakinan kita cuma nggak bisa ngandalin keyakinan doang, tapi keyakinan itu juga mesti dibarengi dengan justifikasi atau argumen atau sesuatu yang reasonable gitu. Ya, ya. Kan yang sering kita tuh kayak udah nggak usah nanya, nggak usah dipertanyain gitu kan. Nanti nanti jadi ateis kamu kalau terlalu banyak nanya kan gitu kan biasanya. Ya, mm, Kalau memang ada hal-hal yang kalau memang ada hal-hal yang nggak boleh dipertanyain, lalu kenapa pertanyaan itu sendiri muncul? Sebenarnya kan gitu. Pertanyaan yes, habisnya nih. Kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh kita tanyakan, apalagi tentang ketuhanan gitu ya. Harusnya kan pertanyaan itu nggak akan muncul dalam pikiran kita. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang nggak muncul itu, yang mungkin pertanyaan yang nggak boleh dipertanyakan gitu loh. iya, Selama itu muncul di pikiran kita, ya tentu itu harus dipertanyakan. Namanya aja muncul gitu kan. Eh, ke mana lagi ya? Ke Problem of Evil kayaknya, bro. yes. Salah satu bahasan yang sering banget kayaknya dibahas sama seorang Afriyadi Adi nih. Kenapa tertarik banget dengan Problem of Evil, bro? Soalnya ya saya tadi kan udah menjelaskan ya bahwa saya tuh awalnya masuk ke perdebatan ini lewat Dawkins dulu ya, The God Delusion. Tapi saya sama sekali nggak mendapatkan itu di sana. Saya tidak mendapatkan itu pula kalau di teman-teman New Atheist itu nggak dapetin argumen ini ya. Baru setelah saya masuk lebih dalam, baru saya menemukan bahwa, ada argumen seperti ini nih, yang argumen positif untuk naturalisme itu sendiri gitu loh. Untuk membantah Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Dan saya merasa bahwa ini tuh adalah salah satu argumen yang sangat-sangat powerful ya, untuk naturalism. Bahkan kalau misalkan saya mau memeluk suatu agama, suatu keyakinan, maka problem of evil ini tuh adalah salah satu hal yang selalu mengganjal saya atau menghambat saya gitu. Saya selama saya belum mendapatkan jawaban yang memuaskan untuk masalah ini, saya kayaknya akan tetap di posisi ini. Kecuali nanti ya kalau misalkan saya tiba-tiba mendapatkan jawaban, oh ternyata ini nih jawaban yang memuaskan gitu loh untuk menyanggah the problem of evil. Sejauh ini jawaban paling mendekati memuaskan apa? Ah, apa ya? Saya 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 tadi nonton videonya Mas Iya, yang yang basic membahas sih, problem of basic. evil. Iya, Itu tuh itu sebagai tuh buat aku itu buat aku udah menjelaskan hampir semua hal. oh gitu. Kayak Mas kan bawa teodisi kehendak bebas dari Alvin Plantinga, Oh my God. bawa teodisi soul making theodicy, terus bawa juga skeptical theism, apa lagi ya? Cuma tiga ya kalau di video itu kan. Dan ya masih ada beberapa lagi jawaban dari
teman-teman untuk membantah the power of evil, dan saya tentu aja, saya jujur aja, saya belum mendapatkan jawabannya gitu loh. Kalau misalkan, kecuali ada sih salah satu jawaban yang buat saya apa ya, saya nggak bisa mendebat lebih jauh kepada dia gitu loh soal ini. Ah, Soalnya dia menjawab bahwa ya udah, itu kan masalah untuk Tuhan Maha Kasih dan Maha Kuasa. Tuhan yang saya yakini itu emang gak sekasih itu. Tuhan yang saya yakini emang kejam. Nah, itu kalau itu saya udah nggak bisa mendebat lagi. hmm. So mungkin mungkin Tuhan tuh emang maha kejam gitu loh. Eh, Mungkin Tuhan emang kayak gitu. ya, gimana dengan Tuhan deisme gitu? Deistik yang ya udah Tuhan ciptain alam semesta dan dia tinggalin aja gitu. Kalau Ya Noza tadi. itu lebih ke apa ya? Jadi kan kalau kita membandingkan dua model misalkan, Hmm. itu ada salah satu kriterianya kan adalah simplicity ya, yang paling simple. Mana yang lebih sedikit mempostulatkan entitas atau prinsipal atau features. Dan saya rasa deistic God itu atau model deism itu tuh boros di sana ya. Dia mesti mempostulatkan Tuhan untuk menjelaskan ini. Padahal tanpa keberadaan ini pun semesta akan bisa terjelaskan dengan sendirinya gitu loh. Hmm. Oke. Saya rasa di simplicity-nya itu sih. Hmm. Jadi ambil yang simplicity, Tuhan yang personal yang bisa diterapkan untuk problem of evil kan gitu. Ya, satu-satunya Tuhan yang bisa dibantah oleh the power of people itu adalah Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Hmm. Kalau dia Tuhannya kejam, ya berarti Papa ini bukan masalah. Yes. Kalau misalkan Tuhannya nggak maha kuat, nggak maha kuasa, ya berarti masalah ini juga bukan masalah. Oke. Lalu menurut naturalistik sendiri penderitaan itu ada untuk apa berarti? Nah, jadi kalau dalam dunia dalam naturalism, inilah jenis dunia yang we expect to see gitu loh. Ini adalah jenis dunia yang bakal kita lihat. Hmm. Jadi ya memang seperti ini. Maksudnya aku kemarin tuh pernah ngobrol sama yang ngomong bahwa the problem of evil itu juga masalah bagi ateis gitu. Dan saya nggak setuju, saya membantah bahwa justru dalam dunia yang naturalisme, jika naturalisme itu benar, jika Tuhan itu nggak ada, maka seperti inilah dunia yang akan kita observasi. Maka seperti inilah dunia yang akan kita tinggali. Hmm. Kayak coba bayangin, coba bayangin kalau misalkan kita hidup di satu dunia yang mana Tuhan tuh nggak ada. Dunia seperti apa yang akan kita lihat jika Tuhan itu nggak ada? Dunia seperti apa yang akan kita observasi ketika Tuhan itu nggak ada? Saya meyakini bahwa dunia seperti inilah yang akan kita lihat ya. Iya. Dunia yang mana evil itu sangat berlimpah. Yang Tapi di mana ya? ya, saya juga punya pertanyaan untuk argumen itu juga ya, bro. Kayak Hmm. eh, gimana kita bisa yakin kalau dunia seperti ini dalam argumen itu adalah dunia di mana Tuhan tidak ada gitu loh. Saya nggak bisa ngasih kepastian, tetapi yang bisa saya lakukan adalah bahwa inilah yang lebih reasonable. Jadi maksudnya gini mas, misal misal kita punya dua wadah ya. Bayangin nih saya punya dua wadah ya. Wadah yang satu itu 90% diisi bola berwarna putih. 10% diisi bola berwarna hitam. Wadah yang kedua itu kebalikannya. 90% diisi bola hitam, 10% diisi bola yang putih. Nangkep nggak ya? Ya, ya. Kalau yang ini kebanyakan putih, yang ini kebanyakan hitam. Sekarang, saya menutup mata Mas. Hmm. Pokoknya Mas nggak tahu apa yang terjadi. Saya ngambil salah satu dari wadah ini. Dan Mas nggak tahu mana yang saya ambil. Saya kasihkan ke Mas, ketika dibuka, ketika dilihat, ternyata bolanya, ketika Mas mengambil bola dari wadah itu, Mas mengambil bola berwarna putih. Nah, setelah itu, Mas buka lagi. Hmm. Apa yang bisa Mas simpulkan dari peristiwa itu? Kira-kira keranjang mana yang tadi saya kasih ke Mas? Apakah yang mayoritas putih atau yang mayoritas hitam? Ketika yang Mas ambil itu warna putih, Mas bisa bilang bahwa
kemungkinan besar wadah yang ya diambil itu adalah yang warna putih. Ya. Tapi kita nggak bisa sampai pada kepastian kan, karena di sini juga ada nih bola warna putih. Ya. Yang bisa Mas lakukan yang bisa kita simpulkan adalah saya nggak tahu pasti, saya nggak bisa memastikan yang mana wadah yang diambil oleh Yadi. Tetapi kemungkinan lebih gede wadah ini yang diambil ketimbang wadah ini. Yes. Eh, itu analogi saya, analogi Paul dan Hypa sih sebetulnya saya pakai. Tapi itu analoginya bagus ya. Hmm. Bayangkan bahwa wadah ini itu adalah naturalism, sedangkan wadah yang ini adalah theism. Hmm. Dan bola yang Mas ambil itu adalah evil, itu adalah suffering yang ada di dunia. Mana yang lebih cocok untuk menjelaskan itu? Apakah naturalism atau theism? Saya argumennya tuh kayak gitu. Hmm. Oke. Nah, nangkap, nangkap, boleh nangkap. Hmm. Dan maaf ya, maaf saya potong. Saya masih lanjutkan dikit lagi. Ketika saya lakukan eksperimen kedua, saya tutup lagi Hmm. mata masnya. Saya kasih lagi wadah itu, yang mas nggak tahu itu apa. Mas ambil dua bola di sana. Dan ternyata dua bola itu warnanya kayak mengkonfirmasi bola yang pertama tadi. Bolanya sama, yaitu bola putih. Nah, bola yang pertama itu adalah evil, yang berlimpah, suffering yang berlimpah. Bola yang kedua itu adalah non-belief, non-resistant, Hmm. divine hiddenness. Ya. Bola yang ketiga itu adalah pluralisme agama. Saya ada banyak argumen untuk. Nah, jadi ketika kita melihat dunia kita dan ketika kita melihat bahwa ada banyak sekali evil, ada banyak sekali non-belief, non-resistance, dan kita melihat bahwa agama itu berbeda-beda. Fenomena seperti ini tuh buat saya lebih lebih mungkin untuk muncul di mana dunia tuh nggak ada Tuhan, Hmm. timbang jika dunia itu ada Tuhan. So, that is my argument. Oke. Eh, lanjut ke non-belief, non-resistant tadi, bro. Oke. Itu gimana coba? Jelasin dulu, siapa tahu ada yang belum paham kan masih. Jadi salah satu pengusung argumen, bukan salah satu sih, tapi kayaknya dia dia yang memulai sih. Argumen namanya divine hiddenness ya. Pemulanya sebetulnya mudah. Jika Tuhan itu ada, maka dia maha kasih. Ada beberapa premisnya sih, ada beberapa bentuk ya, tapi saya cuma ngambil salah satu bentuk ini aja. Jika Tuhan itu ada, maka Tuhan itu maha kasih. Jika Tuhan maha kasih itu ada, maka non-belief, non-resistance gak bakal muncul. Masalahnya adalah non-belief, non-resistant itu muncul, maka Tuhan tuh gak ada. Nah, saya mesti bedain dulu apa yang dimaksud oleh non-belief, non-resistant, non-resistant, non-belief Ya. dengan resistant, non-belief. Jadi kita ambil dulu resistance non-belief ya. Hmm. Resistant non-belief itu adalah orang yang menjadi ateis atau agnostik yang tidak percaya karena dia tuh resistance, karena dia menahan, karena dia nggak mau percaya aja. Kayak misalkan ada sebuah survei yang dilakukan di Amerika, orang tuh ditanya, kalau misalkan Tuhan itu buktinya jelas, kalau misalkan Tuhan itu ada dan buktinya udah jelas, kamu sebagai ateis, kamu sebagai agnostik, mau nggak untuk percaya sama dia? Secara mengejutkan, banyak orang yang mengatakan nggak mau, karena mereka merasa bahwa ini Tuhan yang nggak layak untuk disembah gitu loh. Jadi yang asisten tuh kayak gitu ya, dia tetap menahan gitu loh. Meskipun buktinya udah jelas, tapi dia tetap nggak mau percaya. Kalau boleh saya kasih contoh, mungkin Christopher Hitchens lah ya, Siap. yang dia mendefinisikan dirinya sebagai anti-theist, orang yang nggak mau di, yang nggak mau Tuhan tuh ada gitu. Dia tuh mereka sangat asisten gitu loh. Tetapi ateis dan agnostik itu bukan cuma satu golongan aja, bukan yang asisten non-believer, tetapi ada yang non-resistant, non-belief. Hmm. Jadi mereka mereka tuh nggak menahan, mereka tuh mau aja. Kalau misalkan bukti-bukti Tuhan itu udah sangat jelas, kalau misalkan ya seperti Mas bilang dulu ya di podcast saya, Hmm. ketika Tuhan Yesus itu udah muncul di depan, ya dia tuh bakal langsung menerima gitu loh, dia bakal mau untuk menerima itu. eh Mungkin Alex O'Connor tuh udah dia bilang bahwa dia adalah non-belief non-Kristen. Dia maksudnya dia tuh udah
dia baca dia baca Aquinas, dia baca C.S. Lewis, dia baca William Lane Craig, dia bergabung dengan studi Bible Group dan sebagainya. And yet, dan masih aja Tuhan tuh nggak muncul pada dia gitu loh. Hmm. Dia tetap nggak bisa merasakan the presence of God gitu. Oke. Atau mungkin saya juga bisa mengklaim diri saya tuh non-resistant non-belief ya. Hmm. Karena saya mengetahui itu karena saya beberapa malam, saya pernah beberapa kali Hmm. mengatakan kalau malam tiba saya mengatakan bahwa kalau kamu tuh ada, siapapun kamu, kalau kamu tuh ada, kasih saya tanda yang bisa dipahami oleh otak saya. I mean, ya kita semua tahu lah kalau saya tuh sangat-sangat bodoh gitu, saya sangat tolol gitu. Jadi kasih tanda yang mampu dipahami oleh otak saya gitu loh. Hmm. Jadi dalam hal ini saya adalah non-resistant, non-belief. Nah, masalahnya ya tadi argumennya, jika Tuhan yang Maha Kasih itu ada, maka dia tuh akan sebenarnya si Salam itu bilang maka Tuhan itu tuh akan mau untuk mempunyai relationship dengan hambanya gitu loh. Oke. Jadi nggak bakal ada tuh yang non-assistant non-belief itu. Tetapi masalahnya non-assistant non-belief itu banyak. So, jadi Tuhan tuh betul-betul tersembunyi dan seolah-olah dia tuh nggak mau menampakkan diri Hmm. kepada hambanya yang meminta untuk memiliki hubungan spesial dengan Tuhan gitu loh. Nah, argumen divine hidden itu kayak gitu. Oke. Ah, maksud saya gini, bro. Kan batasnya tipis banget nih antara non-resistant non-belief dengan orang-orang yang percaya. Memang personal experience itu banyak orang yang mengklaim ya, oh saya percaya Tuhan karena personal experience. Tapi kan itu bukan bukan faktor yang paling kuat sebenarnya. eh yang bisa di ini kan di apa dibuat sebagai apa alasan khusus seseorang bisa percaya Tuhan gitu loh. Kalau menurut saya tetap hal yang membuat seorang jadi seorang believer itu leap of faith gitu loh, lompatan iman dia. Saya memutuskan buat percaya nih, dan eh, mungkin kalau menurut saya ya, yang membedakan antara non resistant non belief ini dengan believer, ya yang believer ini punya leap of faith gitu loh, keputusan untuk percaya sekalipun dia punya pengalaman eh, personal experience yang ini ya yang sifatnya apa spiritual gitu ya, kan belum tentu juga itu membuat dia bisa percaya Tuhan, karena banyak juga orang-orang yang eh, dia punya spiritualitas tapi dia nggak percaya Tuhan kan. Hmm. Itu jadi kayak semacam pakai ini enggak sih? Kayak eh, pas kalian approach kalau boleh aku bilang. Jadi kayak, oke, mungkin dia nggak menampakkan diri, mungkin dia tersembunyi gitu loh. Tapi, oke, mending percaya aja lah. Meskipun saya belum merasakan presence dia gitu loh. Iya, iya, iya. Dan kayaknya sebagian besar orang seperti itu kalau dalam pemahaman saya ya, Bro. Yang membuat seorang itu dia mengklaim dia punya agama, punya Tuhan kan sebenarnya leap of faith-nya dia. Kalau ngomong personal experience di persentase paling berapa sih gitu loh. Nggak semua orang punya punya experience itu kan, punya. Iya. Dan itu juga bisa bisa di inikan lagi kan, ditelaah lagi experience-nya yang seperti apa gitu. Banyak orang kok di YouTube tuh kalau kita ketik hampir semua agama punya experience. Ada yang dibawa ke surga lah kalau di Kristen ya. Kalau di lain saya nggak tahu. Kalau Dibawa ke neraka gitu kan. hmm, Tapi kalau kan di Islam, eh, kalau kalau di Islam tuh ada ayat yang sangat buat aku sangat puitis ya dan sangat berhubungan dengan divine hiddenness ini. Jadi kalau dalam Islam tuh ada ayat di mana yang mengatakan bahwa Tuhan itu lebih dekat dari umat nadi. Saya nggak tahu tuh umat nadi itu ya kayak gimana, tapi dia lebih dekat daripada umat nadi. Maksudnya, kalau ada satu hal yang sangat-sangat dekat, itu bahkan sesuatu yang terdekat oleh kita, dengan kita ya, tapi dia tuh lebih dekat dari sesuatu yang terdekat dari kita gitu loh. Dan itu adalah Tuhan. ya, Dan dikontraskan dengan argumen tadi ya. Di Kristen juga ada ya yang ayat kayak gitu yang aku dapat menjadi rohmu. ya di mana aku bisa keluar dari ya kayak gitu. Dan itu kayak dikontraskan dengan divine hiddenness yang, well, where can I see you? Maksudnya, di mana saya bisa menemukan kamu gitu loh. Eh, Mungkin argumen saya tuh lebih ke yang tadi ya.
yang ketika membandingkan dua wadah itu. So, Hmm. keberadaan orang-orang non-belief ini, mereka yang menginginkan ketemu sama Tuhan, menginginkan didatangi Tuhan, tapi mereka nggak nggak menemukan itu, nggak menemukan apa yang dicari. Itu lebih mungkin untuk kita dapatkan di mana? Apakah di dunia yang nggak ada Tuhan, atau di dunia yang Tuhan yang Maha Kasih dan mau happy relationship dengan hambanya itu ada. Dan saya balik lagi, buat saya ini lebih mungkin di sini gitu loh. Hmm. Dan mungkin alasannya eh, kayak problem of evil ya, kayak bisa, well, mungkin Tuhan punya alasan untuk menyembunyikan dirinya sendiri. Ya, apa ya alasannya? Kalau kalau saya sih lebih ke leap of faith itu ya. Kalau Ah, memandang ya. memandang apa ya kayak orang itu kok dia tidak bisa merasakan Tuhan lah gitu kan. Nah, kan merasakan Tuhan ini juga setiap orang itu pasti dengan percaya gitu loh. Makanya namanya percaya kan, belief kan. Kalau nggak percaya ya gimana? Kayak leap of faith tuh kayak ya sudah saya percaya gitu. Saya memutuskan untuk percaya. Yang non resistant belief bedanya cuma di situ aja, bukan di personal experience ya. Karena kalau personal experience banyak juga kok yang believer nggak punya personal experience itu gitu loh. Hmm. Nah, mungkin ini juga yang jadi masalah besar kalau saya bilang ya dalam umat beragama. Banyak orang tuh yang katanya dia agama tapi nggak pernah ibadah kan gitu kan. Katanya eh, dia paling taat agama nih tapi eh, kalau dilihat kehidupan sehari-harinya nggak ada tuh kenyataannya kayak gitu tuh kan. Tapi kalau agamanya dihina, wah udah paling depan bawa parang kan gitu kan. Ya, Nah itu kan kayak leap of faith gitu loh. Kayak ini iman saya, kepercayaan saya. Kalau kalau menaruh argumen yang sama untuk orang-orang yang seperti ini, harusnya kan mereka itu orang-orang yang ateis bisa dibilang gitu loh. Orang-orang yang nggak percaya Tuhan, hidupnya sehari-hari kayak nggak ada Tuhan. Tapi hmm. karena masih ada leap of faith-nya itu kan, sehingga di satu titik dia, oh saya ini orang yang percaya Tuhan gitu. Saya ini orang beragama gitu. Walaupun itu memunculkan eh, sisi buruk ya kayak tadi apa namanya? Dia kayak bisa bisa seolah-olah membela membela Tuhan lah gitu-gitu. Tapi setidaknya ada faith-nya itu kan gitu loh. Yang membedakan dia dengan orang-orang yang ya udah saya nggak mau percaya nih. Jadi saran dari Mas saya nih mesti mesti gimana bilang gitu juga ya. Menurut saya kalau non resistant belief ini mendasarkan pada saya harus punya personal experience dulu. Kenyataannya banyak orang yang tidak memiliki hal itu juga tetap bisa percaya Tuhan gitu loh. Jadi kayaknya masalahnya bukan di experience-nya, ya kan? Eh, Masalahnya di leap of faith-nya itu gitu. iya, jadi asumsinya adalah bahwa ketika kita mungkin mencoba untuk leap of faith, mencoba untuk percaya aja dulu, Ya. dan maybe mungkin bakal ada nggak kayak semacam, oke, mungkin untuk beberapa non asisten non belief itu ada beberapa kriterianya ya, apa yang bisa membuat mereka percaya untuk Tuhan itu, atau mungkin kayak si Alek, mungkin dia bilang bahwa saya cuma pengen merasakan dia aja gitu, saya pengen merasakan presence dia gitu. Ya. Eh, saya Untuk saya pribadi, saya merasa itu juga salah satu hal yang buat saya inginkan itu. Hmm. Kayak tiba-tiba saya tidur di mimpi, terus Tuhan Yesus itu datang kepada saya 3 kali, 3 malam berturut-turut. Itu akan sangat, Ya, buat ya. saya akan sangat ini ya, peristiwa yang magis, dan saya akan sangat menyenangkan kalau misalkan saya mampu untuk mengalami itu gitu loh. Ya. Tapi ada beberapa hal lain yang mungkin untuk non asisten non biru yang lain mungkin buktinya nggak harus ini ya, nggak harus experience spiritual, Hmm. tapi mungkin kayak ini nggak mas, ya mungkin mereka punya alasan yang bagus, dan kita tahu ya ada beberapa ateis, mantan ateis yang memilih untuk Ya. akhirnya percaya sama Tuhan gitu loh, dan ya itu untuk alasannya mungkin bisa beda-beda. Tuh. Nah, itu sih maksud saya. Kayak eh, tinggal di keputusan aja nggak sih? Berarti yang eh, membuat seorang Yadi bisa bisa percaya Tuhan nih kalau Tuhan datang ke mimpi dong. Kalau misalkan ya itu tadi, saya nggak bakal menolak ya, saya nggak bakal menolak dengan bilang, ah, mungkin itu halusinasi gitu loh.
Saya nggak bakal menolak dengan cara seperti itu. Kayak misalkan saya suatu malam berdoa, ya Tuhan datanglah pada saya gitu loh. Hmm. Terus mungkin cara Tuhan adalah tiba-tiba didatangi lewat mimpi, dan saya di sana merasakan ketenangan yang luar biasa. Sampai bangun pun saya bisa merasakan ketenangan yang luar biasa. Saya akan, seperti Mas tadi, saya akan percaya kalau dia tuh adalah dia gitu loh. Itu bukan otak saya yang bermain. Kalaupun itu adalah otak yang bermain, untuk alasan pragmatis, saya akan percaya kalau dia tuh dia gitu. Iya, 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 iya. Oke sih. Eh, Maksudnya gini loh Mas, kalau misalkan saya saya insya Allah ya apakah jadi YouTuber influencer yang gede lah. Saya berusahakan kayak gitu. Kalau misalkan saya itu dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk jadi oke, here I am gitu. Saya akan mengabarkan dia. Saya bakal pakai channel saya, kekuatan saya untuk telling the world that he does exist gitu loh. ya, Paulus abad. Ya ampun jadi Paulus. Iya, 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 iya. Dan memang sih setiap spiritual experience yang wow itu kan yang apa ya, yang menjadi kekuatan juga di dalam teistik ya. Kayak Yes. perbuatan Paulus, Alexander Agung, semua hal yang sifatnya wah. Nah, balik lagi apakah semua orang harus mengalami itu dulu baru percaya Tuhan kan? Tapi kalau misalkan saya pikir-pikir lagi ya, saya jadi teringat akan apa yang saya tadi ucapkan. Ada satu hal yang tetap mengganjal saya atau menghambat saya untuk percaya. Mungkin mungkin di mimpi itu saya akan bertanya, kenapa sih banyak banget penderitaan gitu. Itu sumpah masalah itu selalu ya ampun. Coba coba Mas kasih saya jawaban yang mungkin mungkin saya akan menemukan itu memuaskan untuk evil. Tapi tapi gimana? Maksudnya gini, eh, Bro Yadi ini naturalistik berarti kan eh, nggak percaya free will. Saya naturalistik yang nggak percaya kehendak bebas. Ya, berarti kan deterministik gitu kan. Mm-mm. Nah, berarti mungkin ada orang-orang yang memang nggak bisa mengalami hal itu gitu loh. Tapi kan itu tidak membuat Tuhan itu jadi eh, tidak ada lah gitu loh. Maksudnya deterministik ini kan artinya ya kalau nggak bisa ngalamin itu ya gimana mau dipaksa segimanapun memang bukan bukan secara determine dia akan mengalami itu gitu. Tapi tapi eh, saya percaya bahwa masa depan saya nggak tahu masa depan saya. Hmm, Jadi eh, saya nggak bisa nentuin apakah takdir saya, let's say deterministik takdir ya, apa masuk yang akal. ditulis takdir saya itu adalah menjadi naturalis sepanjang hidup. Saya nggak bisa menentukan itu. Saya tidak bisa membuat klaim seperti itu karena saya belum hidup selama itu. Tapi bagaimana kalau dalam dunia yang deterministik ini, dalam dunia di mana saya nggak punya kehendak bebas, saya ditakdirkan untuk percaya sama Tuhan pada suatu titik dan sampai